Diawali dari pertengkaran sang kakek, cucu mereka yang sudah bersama dari TK sampai SMA, akhirnya menjalin cinta. Saat itu Saek Jiwon menyukai Yoon Jiwon. Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan loncengnya. Saek pun menyatakan cintanya pada Yoon. Mereka pun akhirnya berpacaran secara diam-diam. Akan tetapi pertengkaran pun terjadi saat Yoon melihat Saek menerima coklat dari orang yang menyukainya. Saek yang tidak tega menyakiti orang lain membuat Yoon sangat cemburu dan marah. Kemudian sesampai di rumah Yoon melihat mobil ambulan. Ternyata ayah Saek sakit karena kakeknya. Pada saat itu ponsel Saek terjatuh sehingga untuk sesaat Saek tak dapat menghubungi Yoon. Karena ayah Saek harus dirawat di rumah sakit yang jauh, Saek pun pindah sekolah. Setelah membeli ponsel baru Saek menghubungi Yoon. Akan tetapi Jihye yang saat itu bersama Yoon memblokir dan menghapus nomor Saek. Saek pun mencoba menjumpai Yoon tetapi Yoon sedang tidak ada di rumah. Saek menyangka Yoon membencinya. Sehingga mereka tak pernah berkomunikasi kembali. Sampai akhirnya Saek memutuskan untuk membalas dendam dan menjadi kepala yayasan di sekolah Yoon. Di episode ke-6 Saek mencium Yoon. Mereka hampir ketahuan, untungnya Yoon menganjal pintunya. Keesokan hari Saek merasakan ada orang yang bersamanya. Tetapi tidak ada yang mengaku bersamanya. Saek pun tidak mengingat ciuman semalam. Sedangkan Yoon selalu memikirkan ciuman tersebut. Kemudian Saek meminta maaf atas nama ayahnya kepada kakek. Walaupun sebenarnya Geong Tae memaksa kakek untuk minta maaf. Hal tersebut membuat kakek Yu sangat senang. Di sisi lain Jihye teringat sikap manis Saek sewaktu SMA dahulu yang membuatnya jatuh cinta. Ia mendekati Saek kembali dengan alasan meminta Saek untuk menjadi temannya. Karena ia sudah sadar walaupun ia mengejar Saek sampai ke luar negeri Saek tak pernah menyukainya. Kemudian saat ada seminar Jihye kembali meninggalkan Yoon. Melihat Saek yang satu arah dengannya, ia pun meminta tumpangan. Terus saat Saek melihat Yoon yang ketinggalan bus, Saek ingin memberi tumpangan tetapi Jihye menyuruh Saek agar cepat karena ia sudah terlambat. Saek tidak menghiraukannya. Saat membuka mobil Yoon sangat terkejut melihat Jihye bersama Saek. Setelah sampai Saek pun berkata akan mengantarkan Yoon kembali pulang. Di sini Jihye merasa sangat cemburu. Setelah Saek pergi, untuk menutupi sikapnya yang meninggalkan Yoon, Jihye pun berkata bahwa Saek menawarinya tumpangan. Yoon yang sangat polos pun percaya. Saat di rumahnya Geong Tae menanyakan apa yang Saek ucapkan kepada kakek Yoon. Sehingga kakek Yoon meminta maaf kepadanya. Walaupun ia tetap tidak akan setuju pembangunan lapangan golf tersebut. Kembali ke Yoon. Saat acara seminar selesai dengan cepat mereka makan bersama. Saat Yoon ke toilet HP-nya pun berbunyi. Jihye yang mendengar suara ponsel Yoon lalu mengambilnya. Ia mereject dan mematikan ponsel Yoon. Tiba-tiba Yoon kembali sehingga Jihye tidak sempat mengembalikan ponselnya. Ia memasukkannya ke dalam tasnya. Lalu ia kembali. Setelah itu Gung menyatakan cintanya pada Yoon. Melihat reaksi Yoon, Pak Gung mengetahui jawaban Bu Yoon. Setelah itu ia meminta Yoon untuk tetap tidak canggung kepadanya. Pada saat itu Yoon baru menyadari ponsel Ni yang ketinggalan di restoran. Tetapi ia tidak menemukannya. Setelah kembali, karena kesal ia pun berlari keliling lapangan. Di sana Saek pun datang dan membantunya. Yoon pun menanyakan kenapa Saek ingin sekali berpacaran dengan dirinya. Saek pun mengatakan ia ingin membuat Yoon patah hati lalu mencampakkannya. Pada saat itu pohon lila tiba-tiba berbunga. Yoon sangat terkejut. Saek pun akhirnya mengingat kejadian sewaktu ia sakit. Ia pun langsung mengajak Yoon berpacaran. Keesokan hari seluruh guru pun menanyakan apakah Yoon akan berpacaran dengan Saek. Tiba-tiba Saek pun datang karena tidak bisa menghubungi Yoon. Yoon pun berkata handphonenya hilang semalam. Lalu Saek pun mengajaknya kencan. Terus Yoon pun menariknya dan tetap tidak akan setuju berpacaran dengannya. Saek pun selalu berusaha mendekati Yoon tetapi selalu gagal. Saat itu ia pun mengikuti kata asistennya untuk bersikap cuek. Sesampainya di rumah Saek berpura-pura tidak selera makan. Oleh karena itu Yoon memasakkan bubur. Saat mengantarkan bubur tersebut ternyata Saek sedang makan. Berniat ingin membawa keluar buburnya Saek pun menarik Yoon. Tarik-menarik pun terjadi sampai akhirnya bubur itu tumpat mengenai kaki Saek. Di sini Saek berusaha meminta Yoon untuk menjadi pacarnya hanya saat pohon lila bersemi dan putus setelah itu. Akhirnya Yoon menyetujuinya, mereka pun berpacaran secara diam-diam. Pada saat itu Yoon menyambungkan HP-nya yang dulu ke komputer karena waktu kencan sudah tiba. Yoon pun akhirnya pergi.
Kencan mereka pun akhirnya gagal karena tempat yang ingin mereka kunjungi sudah penuh. Karena kesal, Yun kembali mengejek Saek. Yun mengatakan apakah Saek tidak pernah punya pacar setelah putus darinya. Saek pun mengejek cinta Yun yang dahulu ditolak, saling mengejek. Lalu Yun mengatakan sifat kaku saat berpacaran. Oleh karena itu Yun memeluk Saek dan sebaliknya. Saat lift berhenti tiba-tiba semua guru melihat mereka. Mereka saling terkejut. Saat itu Saek pun menjelaskan bahwa ialah yang memaksa Yun memeluknya. Mendengar hal ini Yun teringat bahwa dahulu Saek selalu tidak peduli pada orang yang menghinanya. Tetapi asalkan bukan dirinya yang dihina. Saek pun menanyakan apakah Yun pernah merindukannya. Yun pun menjawab pernah, saat itu ia ingin memukulnya. Lalu Saek pun berkata seharusnya Yun memukulnya pada saat ia menggendongnya turun dari atap gedung sekolah. Keesokan hari ayah Ji-hye ingin menjodohkannya dengan Saek. Di sini Ji-hye pun memberitahukan bahwa Saek dan Yun berpura-pura pacaran. Dan Geong Tae harus membawa pulang anaknya. Oleh karena itu Geong Tae pun menanyakan asisten keberadaan Saek. Pada saat itu kebetulan Saek sedang memeluk kakek Yun yang sedang terjatuh karena memasang lampu. Ayah Saek sangat marah lalu memukulnya. Kakek pun akhirnya tahu bahwa Saek dan Yun bertaruhan berpacaran. Ayah pun mengancam Saek untuk meninggalkan perumahan sekolah tersebut. Jika ia tidak pergi ia akan menanggung akibatnya. Lalu Ji-hye yang ingin memulangkan ponsel Yun pun akhirnya ketahuan oleh Saek. Saek pun berkata seharusnya ia tidak membuat temannya sedih. Ji-hye pun mengatakan semua hal ini ia lakukan karena ia mencintai Saek. Tak merasa bersalah ia berkata Saek dan keluarganya lah yang membuat Yun sedih. Tak hanya sampai di situ, melihat Yun yang sedang sedih Ji-hye menyuruh Yun untuk menjauhi Saek, agar ia tidak merasa sedih lagi. Tetapi Yun menangis dan berkata ia tidak bisa menjauhi Saek karena Saek selalu mendahulukan kebahagiaan dirinya. Karena itu ia jatuh cinta kembali pada Saek. Setelah itu ia kembali ke rumahnya. Yun melihat file sampah di komputernya. Ternyata file itu berisi pesan Saek untuknya yang tidak pernah ia baca. Dahulu Saek selalu memberinya kabar. Terus Yun pun berlari menemui Saek. Tetapi ia tidak menemukannya. Terus Yun pun kembali ke ruangannya. Di sana ia menemukan ponselnya. Ia bingung kenapa ponselnya berada di sekolah. Ternyata Saek berada di rumahnya. Saek yang tak sengaja menjatuhkan ponselnya menemukan surat cinta Yun. Yun sangat merindukan dan mencintainya. Lalu Saek pun mengajak Yun untuk putus. Yun sangat terkejut, kemudian Saek mengajaknya untuk berpacaran sungguhan. Yun pun memeluknya dan berterima kasih karena Saek telah kembali kepadanya. Mereka pun berpacaran secara diam-diam. Lalu Saek pun mengancam ayahnya untuk tidak mengganggu perumahan sekolah. Jika tidak ia akan memutuskan hubungan kekeluargaannya. Karena tidak ingin berpisah dengan Yun, Saek pun mengikuti acara kegiatan sekolah. Semua guru terkejut dengan fasilitas mewah yang Saek berikan. Tetapi semua tidak berjalan sempurna karena Saek sangat susah untuk mendekati Yun. Sementara itu Paji berhasil menggagalkan program kakek Yun untuk penghancuran pembangunan lapangan golf. Kembali kepada Saek. Saek yang ingin mencari udara segar melihat Ji-hye. Pada saat itu Ji-hye mengatakan bahwa ia sangat merasa bersalah dan menyesali perbuatannya kepada Yun. Akan tetapi ia tidak berani untuk mengakui perbuatannya karena ia adalah teman yang buruk. Saek pun mengatakan ia akan merahasiakan hal ini sampai Ji-hye mengatakannya kepada Yun. Setelah itu Saek pun menemui Yun. Karena suasana di luar yang ramai, mereka berpacaran di kamar. Saat itu kebetulan Ji-hye ingin memulangkan sepatu Saek. Ia melihat Saek bersama Yun. Ia pun langsung berbalik arah. Sesampainya di bawah ia bertemu ayah Saek. Entah apa yang Ji-hye pikirkan, ia langsung membawa ayah Saek ke atas. Ternyata ia menolong Saek dan Yun. Ia menunjukkan kamar Saek yang salah kepada Geong Tae. Setelah berhasil mencari cara, Saek akhirnya ketahuan berpacaran dengan Yun oleh guru-guru sekolah. Kemudian Haisu yang merasa terganggu dengan bunyi ponsel Yul pun marah. Hal itu membuat mereka bertengkar sampai wajah Yul pun tergores. Setelah diobati mereka pun akhirnya berdamai. Mereka pun hampir ketahuan oleh kakek Yun kalau mereka bersama. Saat itu Yun ketiduran di rumah Saek. Dan sewaktu pulang ke rumahnya ia bertemu kakek. Kakek bingung karena tidak ada bekas air di kamar mandi.
Sementara itu pertengkaran antara Haisu dan Yul kembali terjadi saat itu beredar gosip bahwa Haisu berpacaran dengan Pak Hong. Sehingga Haisu menuduh bahwa yang menyebarkan gosip itu ialah Yul. Untungnya saat itu wakil kepala sekolah ada di sana. Melihat hal itu wakil Kepsek selalu menyalahkan Haisu. Bu Meng yang tidak tahan mendengarnya mengatakan sebaiknya Bu Kepsek mendengarkan terlebih dahulu alasannya. Lalu Pak Hong mengatakan bahwa Haisu adalah putri kandungnya. Di sisi lain pertengkaran pun terjadi kembali saat Geong Tae datang ke sekolah dan memarkirkan mobilnya sesuka hati. Sang kakek pun marah dan ingin memukul Gong Tae. Di sana Pak Ji membela Geong Tae. Sang kakek sangat terkejut akan sikap Pak Ji. Setelah itu Pak Ji pun ke rumah kakek dan memberitahukan hubungan Yun dan Saek yang berpacaran. Kakek yang marah pun langsung mendatangi Saek. Begitu melihat cinta Saek yang sangat tulus pada cucunya, kakek pun kembali ke rumah. Setelah itu Saek pun mengatakan kepada ayahnya bahwa ia mencintai Yun. Hal tersebut membuat ayah sangat marah dan ingin mencoretnya dari kartu keluarga. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu merestui hubungan mereka. Ibu pun menceritakan kisah cintanya yang tidak direstui oleh kakek. Sehingga mereka kawin lari dan sang kakek pun akhirnya setuju. Mendengar hal itu Saek pun langsung berniat melamar Yun. Saat ingin menjumpai Saek tiba-tiba ia berjumpa pimpinannya dahulu. Yun pun sangat terkejut. Ia pun teringat masa lalu saat dirinya yang melihat bahwa bosnya telah melakukan pelecehan terhadap temannya. Lalu ia menggugatnya. Akan tetapi tiba-tiba temannya mengkhianatinya dan berkata semua tidak pernah terjadi. Kemudian bosnya memecatnya dan menggugatnya balik. Setelah kedua orang tuanya meninggal bosnya juga datang untuk menghinanya. Dengan berkata bahwa ayahnya telah menggelapkan dana yayasan. Karena ketakutannya Yun pun membatalkan janjinya untuk menemui Saek. Keesokan hari Yun pun mengetahui bahwa ternyata mantan bosnya adalah wali murid dari Yul yang tidak suka melihat anaknya terluka. Ternyata saat kejadian Yun yang lari ketakutan semalam Pak Gong melihatnya. Pak Gong pun menanyakan apakah orang tersebut adalah mantan bosnya yang membuatnya masuk rumah sakit. Saat Yun mengakuinya, tiba-tiba Saek pun datang. Tapi Yun pun tetap merahasiakannya. Keesokan hari Saek melihat Pak Jeong, ia pun menanyakan ada keperluan apa ia mencari Yun. Ia pun teringat waktu dulu ia telah memberi Pak Jeong pelajaran karena telah menindas Yun. Pak Jeng berkata ia ingin menjumpai wali kelas anaknya karena ia tidak terima putrinya terluka. Saek pun tidak mengizinkannya dan berjanji akan bertanggung jawab mengenai hal yang sudah diselesaikan secara damai tersebut. Pak Jeong tetap ingin bertemu Yun, ia pun pergi dengan marah. Setelah itu Saek pun mencari Yun, ia tidak menemukan Yun dimanapun. Ternyata Yun berada di atap sekolah. Saek pun berlari dengan kencang karena ia khawatir kejadian dulu terulang kembali. Sesampainya di atas ia sangat lega melihat Yun baik-baik saja. Yun pun menceritakan dulu dirinya pernah terpuruk. Ia sangat berharap Saek bersamanya pada waktu itu. Akhirnya Saek pun menceritakan bahwa ia bersama Yun waktu itu. Ia juga yang telah menarik Yun saat itu. Mendengar itu Yun sangat senang. Terus lagi-lagi kejutan untuk melamar Yun gagal saat kakek tiba-tiba datang dan menyuruh Saek datang ke rumahnya. Ternyata kakek memberi mereka izin untuk berpacaran, asalkan Saek tidak menyakiti Yun. Keesokan hari Yun pun memberanikan diri untuk menjumpai Pak Jeng. Tapi sebelum bertemu Pak Jeng, guru Yun tidak sengaja mendengar percakapan Yul dan ayahnya. Yul marah kepada ayahnya yang menjadikannya alasan untuk kepentingan pribadinya. Yul meminta ayahnya menghentikan semua perbuatannya kepada temannya dan berhenti untuk mengganggu perempuan muda karena ia tidak ingin pindah sekolah lagi karena selalu mendengar rumor tentang dirinya. Kemudian pertemuan Yun dan Pak Jeong pun terjadi. Pak Jeong menanyakan kabar Yun setelah kejadian itu. Langsung saja Yun mengatakan apakah ia datang ke sini untuk putrinya. Pak Jeong pun menjawab tentu saja iya, tetapi ia bisa mengesampingkan hal itu nanti. Pak Jeong pun penasaran bagaimana kehidupan Yun. Yun pun mengatakan Pak Jeong tidak pernah berubah, selalu menindas yang lemah. Pak Jeong pun mengancam akan memperbesar masalah anaknya yang terluka. Lalu Yun mengatakan ia bisa berbicara langsung dengan pimpinan sekolah. Terus Yun pun ingin pergi. Pak Jeng pun menarik tangannya. Lalu Pak Jeong ingin memukul Yun. Untungnya saat itu Saek datang. Tak terima hal itu Pak Jeong ingin melaporkannya ke polisi. Tapi Saek tidak takut karena ada kamera CCTV di ruangan sekolah. Guru-guru lain yang mendengar hal itu pun memberi pelajaran pada Pak Jeong.
Di sisi lain akhirnya Pak Hong pun menyatakan cintanya pada Bu Meng, dan mereka akhirnya berpacaran. Kemudian Saek pun melamar Yun dan Yun menerimanya. Terus keesokan hari Saek yang melihat Yun yang tidak memakai cincinnya pun merasa kecewa. Lalu saat makan siang Yun memakai cincinnya dan menceritakan kebahagiaannya pada kakek. Setelah itu Yun berpikir untuk memberikan Saek kejutan, tetapi begitu membuka pintu Yun pun terkejut karena di sana ada kedua orang tua Saek. Saek pun mengatakan niatnya untuk menikah dengan Yun. Akan tetapi ayah tetap memberikan beberapa pilihan wanita yang ia pilih. Yun mengambil berkas tersebut dan meminta ayahnya untuk memberinya waktu untuk menunjukkan kelayakannya sebagai menantunya. Karena ia sangat mencintai Saek, dan Yun dengan percaya diri berkata soal kecantikan ia lebih cantik dari semua pilihan ayahnya. Lalu Pak Gong pun berterima kasih pada Saek karena ia telah menyelamatkannya dulu. Semua ini Pak Gong mengetahuinya karena ia tak sengaja mendengar pembicaraan Yun dan Saek di atap sekolah. Terus maka malam pun berlangsung. Saat itu Gyeong Tae menunjukkan sikapnya yang pemarah. Yun menceritakan bahwa Gyeong Tae menutupi sifatnya yang sebenarnya, karena dulu Gyeong Tae pernah menolongnya, dan sikapnya sangat baik. Keesokan hari penggelapan dana yang dilakukan Pak Ji pun terungkap oleh Saek. Sadar hal ini telah diketahui Saek, Pak Ji pun langsung mendatangi Gyeong Tae. Ia mengakui semua perbuatannya. Ia berjanji akan mengembalikan seluruh dana yayasan, asalkan Gyeong Tae menyembunyikan hal tersebut dari kakek Yun. Gyeong Tae pun setuju asalkan Pak Ji tak mengulangi lagi. Lalu Gyeong Tae pun meminta Saek untuk menyembunyikan hal ini. Gyeong Tae mengatakan kakek Yun tidak boleh mati sebelum melihat pembangunan lapangan golf. Keesokan pagi kakek Yun ingin menjual lahannya untuk biaya pernikahan Yun, tetapi penjual lahan yang merupakan kenalan kakek Yun menyuruh kakek untuk menahan menjual lahannya sebentar lagi, karena setelah pembangunan golf dilakukan harga lahan tersebut akan naik. Tetapi kakek tetap ingin menjual lahan tersebut. Lalu si penjual pun menyuruh kakek untuk meminta bantuan Pak Ju untuk menjual sedikit lahannya karena ia adalah pemilik lahan terbanyak di sekitar lapangan golf. Kakek Yun tak percaya. Karena Pak Ji hanya pekerja kecil yang mempunyai rumah kecil, dan ia harus mengirimkan uangnya untuk anak dan istrinya di luar negeri. Lalu si penjual pun mengatakan bahwa Pak Ji sekarang sudah kaya, bahkan rumahnya sangat besar. Di sisi lain Gyeong Tae sedang menunggu kakek Yun, karena kakek Yun mengajaknya untuk berjumpa. Saat itu Gyeong Tae melihat kakek melewati restorannya. Ia pun memanggilnya, tetapi kakek tetap tidak mendengarkannya. Lalu Gyeong Tae menariknya akan tetapi kakek Yun tak mengenalinya. Gyeong Tae sangat terpukul mendengarnya. Ia pun berusaha mengingatkan kakek Yun. Tiba-tiba kakek Yun pingsan. Ia membawanya ke rumah sakit. Saat sadar kakek Yun telah mengingat Gyeong Tae kembali. Kakek Yun pun menanyakan apakah Gyeong Tae memberikan Pak Ji lahan. Gyeong Tae menjawab tidak ada. Sementara itu Pak Ji telah menyusun rencana untuk kabur ke luar negeri setelah menjual semua lahannya. Kembali kepada kakek. Di sini Pak Gong melihat kakek yang sudah pikun. Karena khawatir Pak Gong pun memasang GPS pada ponsel kakek. Kakek pun mengatakan bahwa penyakitnya ini adalah penyakit keturunan. Akhirnya penyelidikan pun selesai. Gyeong Tae pun mengetahui bahwa setelah yayasan bangkrut Pak Ji membeli banyak lahan dan rumah yang besar. Kemudian pihak rumah sakit menghubungi Gyeong Tae untuk menyuruh kakek Yun melakukan perawatan di rumah sakit. Di sisi lain Saek menanyakan tentang Pak Ji pada Yun. Ternyata Pak Ji hanyalah anak angkat kakek yang ia besarkan bersama ayahnya, tetapi kakek sudah menganggap Pak Ji sebagai anaknya sendiri karena saat yayasan bangkrut Pak Ji lah yang menghadapi seluruh wartawan yang terus bertanya tentang penggelapan dana yayasan yang dilakukan oleh ayahnya. Setelah itu Saek pun memeluknya. Yun pun bingung dengan sikap Saek, sedangkan itu Gyeong Tae datang ke rumah kakek. Di sana kakek meminta Gyeong Tae untuk membawanya ke panti jompo setelah semua ingatannya hilang, karena Yun dan Pak Ji tak akan tega mengantarkannya ke panti. Mendengar kakek yang terus percaya pada Pak Ji, Gyeong Tae pun marah dan menyadarkan kakek bahwa Pak Ji telah menggelapkan dana yayasan, dan ia mengambil semua milik anaknya. Semua lahan miliknya adalah bukti kejahatannya. Setelah itu Gyeong Tae menyuruh Saek untuk menjaga kakek Yun. Saat kembali ke rumah kakek sudah menghilang, lalu Pak Gong pun melacak keberadaan kakek. Ternyata kakek pergi ke rumah Pak Ji. Kakek menghancurkan rumahnya. Pak Ji yang melihat CCTV pun segera kembali ke rumah. Saat itu kakek pun masuk ke ruang kerja Pak Ji. Di sana kakek melihat banyak lahan milik Pak Ji. Kakek yang marah pun membuat semua barang-barang miliknya. Lalu kakek tanpa sengaja menemukan kalung milik anaknya. Tak lama kemudian Pak Ji pun datang. Ia pun menanyakan dari mana ayahnya tahu tentang semua ini. Kakek Yun pun menanyakan kenapa kalung Hosaek ada pada dirinya, dan apakah Pak Ji telah membunuhnya. Pak Ji pun menyalahkan Hosaek mati karena keinginannya sendiri.
Pada waktu itu Hosaek tak memberinya waktu setelah tahu ia melakukan penggelapan dana, lalu Pak Ji pun menarik kalung itu dari kakek sehingga kakek terjatuh. Ia pun berniat kabur, melihat kakek yang sudah sadar ia pun mendatangi kakek. Di sana kakek mulai demensia menyangka bahwa Pak Ji adalah Hoseok, sadar. Ada yang datang Pak Ji pun kabur, untungnya Saek berhasil menangkapnya. Yun pun akhirnya mengetahui penyakit kakek. Penyakit kakek memang tidak bisa disembuhkan tetapi ia bisa tetap sehat jika ia tidak banyak pikiran. Saat dokter menanyakan tentang keluarga kakek yang lain, lalu Gyeong Tae pun mengakui bahwa kakek Yun adalah keluarganya dan menanyakan hal apa yang dapat ia bantu. Setelah sembuh kakek pun datang ke penjara. Pak Ji mengatakan semua ini ia lakukan agar ayahnya bangga padanya karena telah sukses, dan tidak membandingkan dirinya dengan Hoseok, kakek pun menceritakan bahwa sebenarnya sewaktu orang tua Pak Ji meninggal ia ingin mencarikan Pak Ji rumah lain, tetapi Hoseok selalu menangisinya dan memohon untuk membawa Pak Ji tinggal bersama mereka. Sang kakek merasa semua ini salahnya karena begitu bodoh menuruti permintaan Hoseok sehingga semua ini terjadi. Mendengar hal itu Pak Ji pun merasa menyesal. Setelah itu Gyeong Tae meminta maaf pada kakek karena ia tidak menolong Hoseok pada waktu ia meminta bantuan untuk dana yayasan. Ia selalu menyesal setelah itu, tetapi kakek tidak menyalahkannya. Kakek pun berterima kasih karena telah memberitahu semuanya sehingga semua kejadian ini terungkap. Lalu pernikahan mereka pun diatur. Sang kakek kembali berteman dengan mantan pacarnya. Lalu Ji-hye pun meminta maaf pada Yun dan mengakui semua kesalahannya. Atas saran Saek pembangunan golf pun diubah menjadi taman ekologi. Ji-hye pun menemukan tambatan hatinya. Sedang Saek yang pergi karena urusan pekerjaan kembali pada malam Natal. Dan mereka pun akhirnya bersama. Ternyata sewaktu TK Yun sudah mencintai Saek.